Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke teman-teman, kenalan dulu ya. Saya Salsabila dengan NIM 2023-22027 dan saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultanah Naresyah Luxembourg. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis serial dengan dosen pengampu Ibu Lisa SSI MTD. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Zaratul Fitri 2023-22025 sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok yang terdiri dari Admiati 2023-22026, Rodatul Jannah 2023-22028, Zahra Putri 2023-22024, Salsabila 2023-22027 yaitu saya sendiri. Baik, tanpa berlama-lama mari kita masuk pada pembahasan materi analisis real mengenai sifat kelengkapan pada sistem bilangan real. Silakan simak materi dengan fokus karena di bagian akhir nanti ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan materi kita ya. Teman-teman tahu tidak apa itu sifat kelengkapan pada sistem bilangan real? Sifat kelengkapan pada sistem bilangan real menyatakan bahwa setiap himpunan bilangan real yang terbatas memiliki batas atas dan batas bawah yang menunjukkan bahwa tidak ada celah atau kekosongan dalam garis bilangan real. Dengan kata lain, garis bilangan real dapat dipandang sebagai struktur yang padat di mana setiap titik pada garis tersebut dapat diisi oleh bilangan real tanpa adanya ruang kosong di antaranya. Himpunan bilangan real mempunyai perbedaan yang sangat prinsipal dengan himpunan bilangan rasional. Salah satu perbedaan yang mendasar itu adalah keberadaan batas dari masing-masing himpunan itu. Nah, batas-batas itulah yang menjadi bahasan kita pada video kali ini. Kita mulai dari definisi 1.4.1. Misalkan himpunan S adalah himpunan bagian dari bilangan real dan himpunan S tidak kosong. Bagian A, U anggota bilangan real dikatakan batas atas dari himpunan S bila S lebih kecil atau sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Misalkan garis bilangan real ada himpunan S yang memiliki selang seperti digambar, maka himpunan S ini dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan U yang selalu lebih besar atau sama dengan S. S-nya adalah elemen dari himpunan S. Jadi untuk setiap S di himpunan S itu selalu lebih kecil atau sama dengan U. Maka kalau ada bilangan U yang memenuhi sifat tersebut disebut sebagai batas atas himpunan S. Berarti U yang kita pilih itu bisa dikatakan bahwa U adalah batas atas dari himpunan S. Untuk bagian B, W anggota bilangan real dikatakan batas bawah dari himpunan S bila W lebih kecil atau sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Nah, himpunan S dikatakan terbatas di bawah apabila terdapat suatu bilangan real W sedemikian sehingga S lebih besar atau sama dengan W untuk S anggota himpunan S. Bilangan W harus selalu memenuhi kurang dari atau sama dengan S yang ada di himpunan S untuk setiap S anggota himpunan S. Apabila ada bilangan W yang memenuhi sifat tersebut, maka dikatakan himpunan S itu terbatas di bawah. Dan bisa disebut juga bahwa W yang kita pilih itu merupakan batas bawah dari himpunan S. Berdasarkan definisi 1.4.1, jika himpunan S adalah himpunan bagian dari bilangan real mempunyai batas atas, maka ada batas atas lain yang tak hingga banyaknya. Sebab jika U anggota bilangan real batas atas himpunan S, maka ada V anggota bilangan real. Sehingga V lebih besar U juga merupakan batas atas himpunan S. Begitu pula jika himpunan T adalah himpunan bagian dari bilangan real mempunyai batas bawah, maka akan ada batas bawah lain yang tak hingga banyaknya. Sebab jika A anggota bilangan real batas bawah himpunan T, maka ada B anggota bilangan real, sehingga B lebih kecil dari A juga merupakan batas bawah himpunan T. Nah, teman-teman, untuk ilustrasinya seperti di gambar ini ya, di mana V lebih besar dari U.
dan juga merupakan batas atas dari himpunan S. Nah, dapat kita simpulkan, misalkan himpunan T adalah himpunan bagian dari bilangan real, himpunan T dikatakan terbatas di atas bila himpunan T mempunyai batas atas. Himpunan T dikatakan terbatas di bawah bila himpunan T mempunyai batas bawah. Himpunan T dikatakan terbatas bila himpunan T mempunyai batas atas dan batas bawah. Dan jika himpunan T tidak mempunyai batas atas atau batas bawah, maka himpunan T dikatakan tidak terbatas. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal ya. Untuk soal nomor 1, D adalah himpunan yang beranggota 1, 2, 3, 4. Nah, batas atas dari himpunan D adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 4. Karena 4 lebih besar atau sama dengan X. Sedangkan untuk batas bawah himpunan D adalah semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 1. Sebab 1 lebih kecil atau sama dengan X. Dengan demikian, himpunan D terbatas. Lanjut ke contoh soal kedua. A adalah himpunan semua X elemen bilangan real sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari 1. Batas atas himpunan A adalah tak hingga, jadi tidak ada. Sedangkan untuk batas bawah himpunan A adalah semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 1. Karena 1 lebih kecil atau sama dengan X. Dengan demikian, himpunan A tidak terbatas. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Himpunan E sama dengan bilangan real. Nah, di contoh soal nomor 3 ini, himpunannya tidak terbatas karena tidak memiliki batas atas maupun batas bawah. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. Diberikan himpunan I sama dengan interval 0 sampai 1. Batas atas dari himpunan I adalah semua bilangan real yang lebih besar dari atau sama dengan 1. Karena setiap elemen dalam himpunan I tidak melebihi 1. Sedangkan batas bawah dari himpunan I adalah semua bilangan real yang lebih kecil dari atau sama dengan 0. Karena semua elemen dalam himpunan I lebih besar dari 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa himpunan I memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga himpunan I merupakan himpunan yang terbatas. Selanjutnya, contoh soal nomor 5, diberikan himpunan B yaitu himpunan semua bilangan real X yang kurang dari atau sama dengan negatif 4. Batas atas dari himpunan B adalah semua bilangan real yang lebih besar dari atau sama dengan negatif 4. Namun, himpunan B tidak memiliki batas bawah karena nilainya dapat terus diperkecil tanpa batas. Oleh karena itu, himpunan B merupakan himpunan tidak terbatas. Berikutnya, contoh soal nomor 6. Diberikan himpunan C, yaitu himpunan semua bilangan real X yang berada di antara akar 3 dan 4. Batas atas himpunan C adalah semua bilangan real yang lebih besar dari atau sama dengan 4. Sedangkan batas bawah dari himpunan C adalah semua bilangan real yang lebih kecil dari atau sama dengan akar 3. Karena himpunan C memiliki batas atas dan batas bawah, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan C adalah himpunan terbatas. Nah, setelah memahami contoh-contoh tersebut, sekarang kita masuk ke definisi 1.4.2, yaitu tentang supremum dan infimum. Misalkan, S adalah himpunan bagian dari bilangan real dan S tidak kosong. Jika S terbatas di atas, maka suatu batas atas dari S disebut supremum atau batas atas terkecil apabila batas atas tersebut lebih kecil dari semua batas atas yang lain dari S. Sebaliknya, jika S terbatas di bawah, maka suatu batas bawah dari S disebut infimum atau batas bawah terbesar apabila batas bawah tersebut lebih besar dari semua batas bawah yang lain dari S. Untuk memperjelas definisi tersebut, definisi ini dapat dijabarkan menjadi dua syarat utama. Suatu bilangan U disebut supremum dari S jika setiap elemen S lebih kecil atau sama dengan U, dan jika ada batas lain dari V dari S, maka
U lebih kecil atau sama dengan V. Dengan kata lain, U merupakan batas atas terkecil dari S. Demikian pula, suatu bilangan W disebut infimum dari S jika setiap elemen S lebih besar atau sama dengan W. Dan jika ada batas bawah lain, V dari S, maka W lebih besar atau sama dengan V. Dengan kata lain, W merupakan batas bawah terbesar dari S. Nah, untuk membantu pemahaman secara geometri, supremum terletak di sisi kanan himpunan, sedangkan infimum terletak di sisi kiri himpunan. Supremum S dinotasikan dengan supremum S dan infimum dari S dinotasikan dengan infimum S. Nah, setelah memahami definisi tersebut, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa supremum dan infimum bersifat tunggal. Nah, misalkan suatu himpunan S mempunyai lebih dari satu infimum. Ambil dua infimum, misalkan U1 dan U2, dengan U1 tidak sama dengan U2. Karena U1 dan U2 merupakan infimum dari S, maka keduanya merupakan batas bawah dari S. Hal ini mengakibatkan U1 kurang dari atau sama dengan U2, dan U2 kurang dari atau sama dengan U1. Nah, berdasarkan sifat urutan pada bilangan real, diperoleh bahwa U1 sama dengan U2. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal, sehingga pengandaian tersebut salah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu himpunan hanya memiliki satu infimum. Hal ini juga berlaku untuk supremum. Kemudian masuk ke dalam contoh soal. T sama dengan X elemen bilangan real sedemikian sehingga X lebih besar negatif 1. Misal, W sama dengan negatif 1 adalah infimum T. Tunjukkan W elemen real adalah infimum T jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, S lebih besar atau sama dengan W untuk setiap S elemen T. Syarat yang kedua, S lebih besar atau sama dengan V untuk setiap S elemen T, maka W lebih besar atau sama dengan V. Kemudian kita buktikan. Untuk syarat yang pertama, S lebih besar atau sama dengan W untuk setiap S elemen T. Nah, untuk setiap S elemen T diketahui bahwa S lebih besar negatif 1, maka S lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi, syarat 1 terpenuhi. Kemudian kita buktikan untuk syarat yang kedua. S lebih besar atau sama dengan V untuk setiap S elemen T, maka W lebih besar atau sama dengan V. Misalkan, V adalah batas bawah lain sehingga S lebih besar atau sama dengan V untuk setiap S elemen T. Karena ada elemen S elemen T yang dapat dibuat sebarang dekat dengan negatif 1 dari atas, misal Sn sama dengan negatif 1 ditambah 1 per N. Maka tidak mungkin V lebih besar negatif 1. Jika V lebih besar negatif 1, ada S elemen T dengan S lebih besar V. Jadi, V lebih kecil atau sama dengan negatif 1, yaitu negatif 1 lebih besar atau sama dengan V. Jadi, syarat yang kedua terpenuhi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa infimum T itu adalah negatif 1 dengan catatan negatif 1 bukan elemen T, karena T didefinisikan X lebih besar negatif 1. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya terkait lemma 1. Suatu batas atas U dari himpunan S
adalah himpunan bagian bilangan real dan S tidak sama dengan himpunan kosong. Dikatakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S anggota U dikurang epsilon lebih kecil SE. Diketahui S anggota himpunan bagian bilangan real dan S tidak sama dengan himpunan kosong, maka U elemen bilangan real merupakan batas atas S. Akan dibuktikan bahwa U adalah supremum S, maka epsilon lebih besar dari 0. Terdapat S anggota U dikurangi epsilon lebih kecil dari SE. Kita misalkan U adalah supremum S, maka ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Karena U merupakan supremum S dan U dikurangi epsilon lebih kecil U, berarti U dikurang epsilon bukan batas atas. Akibatnya, terdapat SE elemen S anggota U dikurangi epsilon lebih kecil dari SE. Selanjutnya diketahui S adalah himpunan bagian bilangan real dan S tidak sama dengan himpunan kosong, di mana U elemen bilangan real batas atas S. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S elemen U dikurangi epsilon lebih kecil SE, maka U adalah supremum S. Misalkan U batas atas S dan V sebarang batas atas dari S dengan V tidak sama dengan U, andaikan V lebih kecil dari U. Ambil epsilon sama dengan U dikurangi V lebih besar dari 0. Berdasarkan hipotesis, terdapat SE elemen S anggota U dikurangi epsilon lebih kecil SE karena U dikurangi U dikurang V sama dengan V lebih kecil dari SE. Berarti V bukan batas atas dari S. Dengan demikian, pengandaian salah. Haruslah U lebih kecil dari V. Karena U batas atas dari S yang lebih kecil dari semua batas atas yang lain dari S, maka U adalah supremum dari S. Menurut definisi 1.4.2, salah satu ilustrasi geometri dapat dilihat sebagai berikut. Nah, berikut adalah gambar ilustrasi geometrinya. Pada gambar, terdapat balok berwarna abu yang dilambangkan sebagai setiap elemen dari S. Jarak dari S menuju elemen dilambangkan dengan epsilon. Nah, pada gambar ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa U merupakan batas atas himpunan S untuk setiap epsilon lebih besar 0. Titik U dikurang epsilon bukan merupakan batas atas sehingga terdapat elemen SE anggota S dengan U dikurang epsilon lebih kecil SE atau sama dengan U. Hal ini memperlihatkan bahwa elemen-elemen S dapat mendekati supremum S sedekat apapun. Artinya, tidak ada jarak positif terkecil antara elemen-elemen himpunan S dan supremumnya. Dengan kata lain, seberapa kecil pun jarak yang sudah ditentukan, selalu ada elemen S yang jaraknya ke supremum lebih kecil dari jarak itu.
Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama yaitu jika S adalah himpunan bagian dari bilangan real memuat satu batas dari S, maka batas atas tersebut adalah supremumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembuktiannya ya. Misalkan U adalah himpunan bagian dari bilangan S, batas atas dari S. Karena U batas atas dari S, berarti S lebih kecil sama dengan U. Untuk setiap S anggota bilangan S, misalkan V batas atas yang lain dari S, berarti S lebih kecil sama dengan V. Untuk setiap S anggota S, karena U anggota S, batas atas S, dan V batas atas yang lain dari S, maka U lebih kecil dari V. Dengan demikian, U merupakan supremum S. Maka terbukti contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Jika suatu himpunan S adalah himpunan bagian dari bilangan real memuat supremumnya, maka supremum tersebut maksimum dari S. Baik, langsung saja kita ke pembuktiannya ya. Misalkan U sama dengan supremum S dengan U anggota bilangan S. Karena U lebih besar sama dengan dari S untuk setiap S anggota S, dan U sendiri merupakan anggota S, berarti U adalah elemen terbesar dari S. Dengan kata lain, suatu himpunan S yang merupakan himpunan bagian dari bilangan real dan himpunan itu memuat supremumnya, maka supremum tersebut adalah maksimum dari S. Maka contoh soal nomor 2 terbukti. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Sifat supremum adalah setiap himpunan tidak kosong dari S yang memiliki suatu batas atas mempunyai supremum. Sifat infimum adalah setiap himpunan tidak kosong dari S yang memiliki suatu batas bawah mempunyai infimum. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke contoh soalnya ya, yaitu sifat supremum dan sifat infimum. Suatu himpunan memenuhi sifat aljabar. Misalkan S adalah himpunan bagian dari bilangan real. S tidak sama dengan himpunan kosong dan S terbatas di atas, serta A merupakan anggota bilangan real. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembuktiannya ya. Misalkan U adalah anggota bilangan real, S adalah himpunan bagian dari bilangan real, dan U sama dengan supremum S. Karena U sama dengan supremum S, maka setiap elemen S di dalam S memenuhi. S lebih kecil sama dengan dari U untuk semua S anggota S. Berdasarkan teorema sebelumnya diperoleh A ditambah S lebih kecil sama dengan dari A ditambah U untuk semua S anggota S. Ini berarti A ditambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S, sehingga supremum dari A ditambah S lebih kecil sama dengan dari A ditambah U. Misalkan V adalah bilangan real yang merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S, berarti A ditambah S lebih kecil sama dengan dari V untuk semua S anggota S. Karena S lebih kecil sama dengan dari V dikurang A. Dengan demikian, supremum S lebih kecil sama dengan dari V dikurang A. Atau dapat ditulis A ditambah supremum S lebih kecil sama dengan dari V. Ini berarti A ditambah supremum S merupakan batas atas terkecil dari himpunan A ditambah S, sehingga supremum dari A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Jadi, terbukti bahwa supremum dari A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Maka contoh soal ini terbukti. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke teorema Archimedes. Langsung saja ke teoremanya ya, di mana bunyinya
Untuk setiap elemen X yang berada dalam himpunan bilangan real, berlaku bahwa terdapat elemen N sub X yang berada dalam himpunan bilangan asli dengan kondisi X lebih kecil dari N sub X. Baik, langsung saja ke pembuktian teoremanya ya. Andaikan tidak demikian, maka ada sebuah X di dalam himpunan bilangan real sehingga X merupakan batas atas dari himpunan bilangan asli. Ini berarti menurut sifat supremum, himpunan bilangan asli mempunyai sebuah supremum U yang merupakan bilangan real. Karena U dikurang 1 lebih kecil daripada U, maka menurut lemma 1 ada sebuah bilangan M di dalam himpunan bilangan asli sehingga U dikurangi 1 lebih kecil daripada M. Dengan demikian, kita peroleh bahwa U lebih kecil daripada M ditambah 1. Karena M adalah anggota himpunan bilangan asli, maka M ditambah 1 juga merupakan anggota himpunan bilangan asli. Hal ini bertentangan dengan pernyataan bahwa U adalah batas atas himpunan bilangan asli. Jadi, pengadaian kita tadi salah. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli tidak mempunyai batas atas. Akibatnya, untuk setiap bilangan real X, berlaku bahwa terdapat elemen N sub X yang berada dalam himpunan bilangan asli dengan kondisi X lebih kecil dari N sub X. Maka, teorema ini terbukti. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan akibat 4 yang merupakan konsekuensi dari sifat Archimedes. Misalkan, Y dan Z adalah bilangan real positif, artinya Y lebih besar dari 0 dan Z juga lebih besar dari 0. Nah, sifat Archimedes menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan tersebut. Sifat ini sangat penting karena menghubungkan bilangan real dengan bilangan asli. Ada bilangan asli N sehingga Z lebih kecil dari NY. Karena Y dan Z adalah bilangan real positif, maka Y tidak sama dengan 0. Hal ini penting karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Nah, dengan demikian, bilangan Z per Y terdefinisi dan merupakan bilangan real. Selanjutnya, berdasarkan sifat Archimedes untuk bilangan real, Z per Y tersebut terdapat bilangan asli N sehingga N lebih besar dari Z per Y. Karena Y bernilai positif, maka kedua ruas pertidaksamaan ini dikalikan dengan Y, tanda pertidaksamaan ini tidak berubah. Dari proses tersebut, diperoleh NY lebih besar dari Z atau dapat ditulis Z lebih kecil dari NY. Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat bilangan asli N sehingga Z lebih kecil dari NY. Ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 lebih kecil 1 per NY lebih kecil Y. Bukti, karena Y lebih besar 0, maka Y tidak sama dengan 0, sehingga 1 per Y anggota bilangan real. Akibatnya menurut sifat Archimedes, ada bilangan aslinya, sedemikian sehingga NY lebih besar 1 per Y. Karena Y dan NY keduanya positif, jika kedua ruas dikalikan Y per NY, maka diperoleh hasil seperti kesimpulan pada teorema. Ada bilangan asli N sehingga N dikurang 1 kurang dari atau sama dengan Z, dan Z lebih kecil dari N. Misalkan kita bentuk himpunan A, M anggota N, maka lebih besar Z, yaitu himpunan semua bilangan asli yang lebih besar dari Z. Berdasarkan sifat Archimedes, selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real Z. Oleh karena itu, himpunan A tidak kosong. Selanjutnya, setiap anggota M di dalam A memenuhi M lebih besar sama dengan Z. Artinya, himpunan A dibatasi bawah oleh Z. Karena A tidak kosong dan dibatasi bawah, maka menurut sifat bilangan real, himpunan A memiliki infimum. Misalkan infimum dari A adalah N. Karena N adalah infimum, maka N dikurang 1 bukan anggota A.
Artinya, N dikurang 1 tidak lebih besar dari Z, sehingga diperoleh N dikurang 1 lebih kecil sama dengan Z. Nah, di sisi lain, karena N merupakan anggota dari A, maka N lebih besar Z, sehingga diperoleh Z lebih kecil N. Dengan demikian, terbukti bahwa N dikurang 1 lebih kecil sama dengan dari Z. Nah, teman-teman, pembahasan materi dari kami sudah selesai nih. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, apakah teman-teman sudah paham? Yuk kita latihan soal singkat untuk menguji pemahaman teman-teman. Berikut latihan soal singkat untuk menguji pemahaman teman-teman. Latihan soalnya 1. Misalkan S sama dengan 1 per N dikurang 1 per M N anggota bilangan asli, tentukan supremum dan infimum S. 2. Misalkan S adalah himpunan yang tidak kosong dari bilangan real, U anggota bilangan real untuk setiap bilangan asli N, bilangan U dikurang 1 per N bukan batas atas S, tetapi U tambah 1 per N adalah batas atas S. Buktikan bahwa U adalah supremum dari S. 3. Jika A adalah bilangan real positif, tunjukkan bahwa ada bilangan real Z yang memenuhi Z akar 2 sama dengan A. Teman-teman dapat mencoba untuk menjawab latihan soal ini. Boleh tinggalkan jawaban teman-teman di kolom komentar. Belajar itu proses, jadi nikmati saja. Good luck semuanya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Lisa SSI MPD atas bimbingannya serta teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan yang kami berikan bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.